Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul hariri wa takhattumu bil-dhahabi wa yahillu lin-nisa'i wa qalilud dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa'un. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibraisamu ghaliban. Alhamdulillah, kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh berkah ini dalam rangka sholat subuh secara berjamaah, yang mana kita lanjutkan dengan ta'lim. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang hukum seorang laki-laki memakai perhiasan, entah itu emas, sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, al-rijali, bagi seorang laki-laki, lubsul hariri, yaitu memakai kain sutra. Tidak ada contoh kain sutra. Biasanya yang saya sering lihat contoh kain sutra itu yang dipakai sama Pak RT sama Pak Tom. Contoh kain sutra, tapi sutranya sutra kecewa, sing klinyir-klinyir lah, keling-keling, kayaknya keling-keling terus klinyir-klinyir kayaknya. Nah itu contoh sutra itu seperti itu, tapi kalau itu kan sutra kawin, sutra kecewa lah itu. Nah bagi seorang laki-laki memakai kain sutra itu hukumnya haram. Bukan hanya sutra saja, wa takhattumu, dan memakai cincin, bil-dhahabi, yang terbuat dari emas, itu juga hukumnya haram. Nah ini perlu kami sampaikan. Seandainya ada anak jenengan, cucu jenengan nikah, terus ada bahasa tukar cincin, terus laki-lakinya memakai cincin emas, itu hukumnya haram. Gak usah ikut-ikutan orang yang gak punya dasar. Dan terus solusinya gimana Pak? Namanya sekarang ini zaman now, zaman saiki kok Pak tipe itu. Boleh, tapi cincinnya jangan cincin emas, perak atau kuningan, itu bisa. Jadi ketika seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram. Sebelum teknologi ditemukan, agama Islam itu sudah melarangnya, yaitu sekitar 1000
1400 tahun yang lalu. Islam itu sudah melarang dan tahu bahwasannya efek yang ditimbulkan seorang laki-laki yang memakai emas itu sangat berbahaya. Adanya Rasulullah atau agama Islam melarang dikarenakan emas yang terkandung di dalamnya itu ada yang namanya apa ya? Atom. Atom yang terdapat pada emas. Nah, ini enggak emas nih. Ini emas azam nih. Emas multazam. Enggak popot ini. Jadi kandungan atom yang terdapat pada emas itu bisa menembus pori-pori kulit. Nah, jikalau seorang laki-laki memakai emas dalam jumlah tertentu, dalam jangka yang agak lama, maka akan memberikan dampak negatif di dalam tubuh. Nah, dampak yang terjadi yaitu dalam darah dan urin akan mengandung atom emas dalam kadar melebihi batas. Dengan demikian seorang akan berpotensi terkena penyakit Alzheimer. Tapi jangan tanya saya penyakit Alzheimer itu apa Pak? Tanya Pak Slamet. Nah, kok malah gede-gede la ilaha illallah kan beriwan. Saya ini bukan orang kesehatan. Dijelaskan bahwasanya Alzheimer itu merupakan penyakit yang membuat penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan fisik. Apabila darah tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama atom emas tersebut bisa sampai ke otak dan memicu penyakit. Nah, inilah bahayanya seorang laki-laki memakai emas atau memakai perhiasan. Jadi seumpama ada orang gaya pakai kalung gayanya, ternyata kalung imitasi regane iki 30.000 gaya depon. Nah, itu hukumnya kalau memang emas dipakai itu hukumnya haram bagi seorang laki-laki. Makanya solusinya ketika anak jenengan, cucu jenengan nikahan, entah itu cucu mantu atau calon mantu, ketika tukar cincin jangan pakai emas, pakai replika saja, pakai kuningan saja, aman. Ya terus ini bicara masalah tukar cincin. Kalau sebelum akdun nikah itu nggak boleh pegangan tangan atau saling mentukar cincin, saling memakaikan, itu nggak boleh. Terus bagaimana solusinya? Yang memakaikan orang tuanya. Ojo bocah dhewe kok dolanan kok praktek IPA ngeluh. Urung dadi, urung nikah, LKMD. Repot. Itu dijaga betul. Entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sampai terjadi itu sing nyebabno kampunge panas ya, kayak macam seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah min. Jadi karena apa? Dosa-dosa yang mereka buat itu. Terus gak ada alasan boncengan lah ora oleh. Kudune wong tua itu kenceng, aja kendel.
Nah ketika itu terjadi, ya tanggung jawab sebagai orang tua. Nah ketika saya diminta tanggung jawab sama Allah nanti, kamu sebagai pemuka agama kenapa tidak memberikan pengertian masalah itu? Ya sudah, gugur kewajiban saya sudah sampaikan. Mau dilaksanakan ya monggo, enggak ya monggo. Yang penting kewajiban saya menyampaikan sudah saya sampaikan. Lamun kok jamaah saya, kok anak eja sing kemerucut, ya sudah saya enggak ikut tanggung jawab. Makanya hati-hati, jangan sampai terjadi. Nah ketika sudah hamil duluan, itu akad nikahnya enggak sah. Nah akad nikah gak sah, kumpul jadi nih, kumpul kabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Nah sudah terjadi bagaimana Pak? Dinikah ulang, tajdidun nikah, dan minimal setidaknya itu jefuri itu jenengan itu wakil-wakil. Dan ketika mendapatkan ilmu aja dipendem dewe, entah itu ilmu tentang sholat, entah itu ilmu tentang menghormati anak seperti ini. Ketika jenengan melihat sebuah kemaksiatan, disampaikan. Umpama sholat di belakang, sampingi kemado, jiwit-jiwitan, atau mungkin sampingnya sholatnya kayak kena angin lesos. Nah itu nanti ditegur tapi dengan cara yang bijak, dibisiki. Seperti itu batal. Ojo terus tuduh, weh sholatmu gak sah. Wah perkara. Harus dengan cara yang bijaksana, cara yang etis. Itu tandanya ilmu kita bermanfaat, biarpun sedikit bermanfaat. Itu jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi bermanfaat, berguna bagi keluarga dan orang lain. Amin ya robbal alamin. Setidaknya satu jamaah di masjid ini sudah ada perwakilan-perwakilan yang mengetahui tentang tata cara rukun dan syarat dan rukun sholat. Setidaknya ketika ada yang kurang pas, nanti bisa dikasih tahu. Namanya orang yang beda-beda, janjinya ya orang ngerti, nggak tahu, tapi ya nggak mau ikut ngaji karena terpandang wah pakaiannya kayak abu-abu. Nah itu beda-beda. Nah itu agar supaya ilmu kita bermanfaat seperti itu. Termasuk itu tadi harus dihati-hati. Saya aman Pak, gak duwe anak Joko, gak duwe anak perawan, putuku ya ora metu, aman. Lah dulur-dulure jenengan. Nah, ponaan. Nah itu juga sudah dikandani. Sing mari yo arsa pinter-pinter. Sepraktek IPA dhisik. Nah itu yang perlu kita sedikit demi sedikit harus kita kikis agar supaya kemaksiatan itu hilang. Amin ya robbal alamin. Wa yahillu, dan halal lin nisa'i bagi seorang perempuan. Nah, kalau seorang perempuan hukumnya halal, boleh memakai perhiasan dikarenakan setiap bulan, katakan yang normal, yang wajar, perempuan ini mengeluarkan darah haid, yang mana zat atom yang terdapat dalam mas yang menembus pori-pori ini tadi, dia keluar bersama darah haid. Seperti itu. Jadi hukumnya halal. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan ketika waktu sahabat memakai perhiasan emas-emasan,
Kemudian Rasulullah itu melihatnya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, buanglah bara api yang terdapat dari tubuhmu itu. Jadi emas itu diibaratkan bara api. Ketika nanti dipakai seorang laki-laki, sama halnya dia memakai bara api. Dikarenakan efek yang terkandung dalam emas ketika dipakai seorang laki-laki itu mempunyai maldorot atau mempunyai efek atau dampak yang negatif. Tidak boleh. Wa qalilud dhahabi, dan sedikitnya emas, wa kasiruhu, dan banyaknya emas, fit tahrimi, dalam hukum haram atau keharamannya, sawaun, podo baik, sama-sama. Jadi seandainya alasan, Pak, ini kuningan Pak, tapi masih sidik dok, mentil sidik, sama haramnya bagi seorang laki-laki. Entah sedikit maupun banyak, ketika dipakai maka hukumnya haram. Ngajinya juga ngantuk, wah itu mau ngaji ngopi ora oleh gawa emas, berarti emas kuning nganu ora tak simpen kan. Nah repot lagi, yang haram itu dipakai, nak disimpan itu malah nggak apa-apa. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman, wa idza kana, dan ketika ada ba'du thawbi, sebagian dari pakaian, ibraisaman, yaitu sutra, wa ba'duhu kutnan au katanan, dan sebagiannya yaitu kain katun, jaza, maka boleh lubsuhu, memakainya. Malam yakun al-ibraisamu ghaliban, selagi tidak sutra semuanya pada umumnya. Jadi seorang laki-laki boleh memakai kain atau pakaian yang terbuat dari campuran kain katun dan sutra. Ketika dikombinasikan antara katun dan sutra, maka hukumnya boleh jaza lubsuhu, selagi kainnya itu bukan terbuat dari sutra semua. Nah itu tadi hukum seorang laki-laki memakai mas-masan atau perhiasan atau memakai kain sutra, bahwasanya hukumnya adalah haram, enggak boleh. Sudah pasti halal bagi seorang perempuan. Nah, keharaman seorang laki-laki ini entah sedikit maupun banyak, itu sama saja hukumnya haram. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin subhanallahi subhanaka la nusisa 'alaika kama tasbita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mu'min wa al-fatihil as-sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wa la siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa jami'il mu'minina wa siratal ahya'i minhum wa Allahumma ighfir lana wa tarifina rabbana tahbina wa bina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqna fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin. Rabbana la taj'al syarra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qiyama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Allahumma hdi qawmi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qawmi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qawmi fa innahum lam ya'lamun.
ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هاما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة أخرى إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.